Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan kisah dari Rumi dari buku The Kingdom of Joy yang rangkaian yang kemarin, dan sekarang saya ada di Cijapati di pesantren Al Mustafa. Suasananya dingin, sepi, ini jam 6 dan masih belum pada datang ya. Ininya petani biasanya pagi-pagi. Ini saya akan bacakan buku atau kisah dari Rumi berkaitan dengan sang sultan dan putranya yang pandil. Bertahun-tahun yang lampau bertahtalah seorang sultan yang memiliki kekuasaan yang amat kuat dan kekayaan melimpah. Perbendaharaan kota penuh dengan emas, perak, dan perhiasan. Sebagai buah kemenangan dalam berbagai peperangan yang dicapai oleh pasukan yang tangguh dan tak terkalahkan. Kota itu sendiri diliputi oleh kedamaian dan kemakmuran karena sang sultan memastikan rakyatnya tak kelaparan dan kota aman dari serangan musuh. Meskipun demikian, seperti lumrah terjadi di dunia, sang sultan tak bahagia dan tak puas. Kalaulah ada orang yang menanyakan apa sebabnya, dan tentu saja tak seorang pun di istana yang berani bertanya kepada sultan. Sang sultan akan dengan senang hati menjawab, karena ia benci akan kebisuan yang merundung istananya dan acap berharap bahwa seseorang akan mengajukan sebuah pertanyaan, bahwa penyebab kecemasannya adalah pendidikan, atau lebih tepatnya kurangnya pendidikan putranya, sang penerus tahta. Masalahnya, putra sultan, untuk menyebutnya sesopan mungkin, tidaklah cerdas. Bila ayahnya ada, sang putra digambarkan oleh para wazir dan menteri-menteri mereka dalam bahasa yang berbunga-bunga. Seperti selugu hari di musim semi, terlalu muda untuk masalah-masalah dunia. Dia memandang hidup dengan amat sederhana. Dia tak mau membiarkan masalah rumit mengganggunya dan sebagainya. Tapi bila sang sultan tak ada, ungkapannya lebih terus terang seperti dia sebodoh keledai, terbodoh dari Basrah yang terlalu lama dijemur di bawah terik mentari, bahkan lebih bodoh. Oleh karena itu masalahnya sama seperti pemecahannya, cukup mendasar. Begitu pikir sang sultan, yang sesuai posisinya tak pernah menghadapi masalah yang tidak bisa dia pecahkan. Carikan aku guru-guru terbaik yang ada di wilayah kekuasaanku, titah sang sultan dengan geram. Segera saja para punggawa dikirim untuk menyambangi berbagai masjid, madrasah, dan perguruan tinggi di seluruh kota dan desa yang tersebar di belahan utara, selatan, timur, dan barat kerajaan. Di setiap kota dan desa, para hulu balang itu bertanya, siapa guru terhebat yang kalian miliki? Kalau mereka diberitahu bahwa si fulan dan si fulan adalah ahli tata bahasa, ahli ilmu agama, atau ahli matematika yang terbaik di suatu daerah, maka prajurit itu akan membawanya ke Baghdad. Dengan cara demikian, seluruh cendekiawan ternama yang terhimpun dalam sejarah Islam dihadapkan pada sang sultan, yang menjelaskan kepada mereka bahwa tugas di depan mereka mungkin adalah tugas paling sulit dan melelahkan yang pernah mereka hadapi. Mereka harus mengubah putranya yang pandil menjadi seorang yang cendekia. Tak satu pun mata pelajaran di surga atau di bumi yang tak diajarkan padanya, mulai dari astronomi hingga retorika, dari teologi hingga geometri. Kalian semua adalah guru yang terbaik dalam bidang kalian, pikir sang sultan. Ini ada seorang murid yang harus diajari, maka ajarilah dia. Sang sultan berkata pada para cendekiawan itu bahwa dia sangat mengerti kalau dia tak bisa memaksa mereka untuk terus tinggal di Baghdad, bahwa dia yakin mereka semua mempunyai manuskrip penting yang perlu dirampungkan, dan bahwa dia hanya dapat memohon pada mereka ketika semua yang hadir setuju untuk mengajari sang pangeran sebaik yang mereka mampu. Sang sultan tersenyum dan menjadi lebih yakin bahwa merekalah orang-orang yang paling cerdas dalam bidangnya, karena hanya orang yang paling cerdas yang tahu perbedaan antara permohonan
dan perintah seorang sultan. Bulan berganti tahun, guru tua pun meninggal dan guru muda pun menua demi mengajari putra sang sultan. Setiap hari dari fajar hingga senja, puisi dibaca, rumus matematika dihafalkan, masalah-masalah hukum dianalisis dengan seksama, kitab-kitab dikaji dengan cermat, dan masalah-masalah agama direnungkan. Selama itu, sang sultan yang cemas diyakinkan oleh para guru yang bahkan lebih cemas dan semakin bingung karena sang putra memang amat bodoh. Dia rajin belajar, Baginda. Dia hampir menjadi seorang cendekiawan. Akhirnya tibalah hari saat sang sultan diberitahu oleh salah satu cendekiawan yang sudah lelah bahwa tak ada lagi satupun bidang ilmu di dunia yang belum pernah dipelajari ataupun belum dikuasai oleh putranya. Tugasnya yang dititahkan telah ditunaikan dan putra sang sultan telah menjadi seorang cendekiawan. Sang sultan merasa lega tapi curiga. Sang sultan lalu meminta putranya dihadirkan. Sang putra segera tiba ke balairung kerajaan dengan mengenakan baju dan serban cendekiawan yang paling anggun, sembari membawa 2 kitab yang berat-berat. Putraku, sang sultan berseru, hatiku diliputi kebahagiaan melihatmu sebagai seorang cendekiawan dengan segala kearifan yang diajarkan padamu. Tapi aku mau mengujimu. Kemudian sembari memalingkan tubuhnya dari sang putra, sang sultan mencopot cincin zamrud hijaunya dan menggenggam di dalam telapak tangannya. Beritahu aku, wahai sang cendekiawan, apa yang ku genggam ini? Sang sultan amat terkejut begitu sang putra menjawab dengan penuh percaya diri. Ayahanda sedang memegang sesuatu yang berbentuk bulat berwarna hijau. Sungguh suatu mukjizat. Para guru itu telah melaksanakan tugas luar biasa untuk mengubah anaknya menjadi seorang cendekia. Karena kau telah menyebutkan ciri-cirinya dengan benar, kata sang sultan dengan penuh kebanggaan. Sekarang sebutkan benda apa ini? Yah, tukar sang putra, karena benda itu bulat dan hijau, itu pasti sebuah semangka. Apa? Jerit sang sultan. Kau bisa mengenali dengan baik semua ciri secara mencengangkan, dan itu menjadi cerminan dari hebatnya pendidikan yang telah kau terima. Tapi dengan pendidikan dan pengetahuanmu yang kuat, bagaimana mungkin suatu hal kecil ini tak kau sadari bahwa sebuah semangka tak bisa digenggam? Nah, apa hikmahnya? Lewat kisah ini, Rumi menjelaskan bahwa para ilmuwan terhebat dalam suatu masa mungkin telah mempelajari semua cabang ilmu pengetahuan dan memahami secara lengkap urusan yang besar maupun yang kecil dengan sangat baik. Tapi justru satu hal yang penting, yakni satu hal yang lebih dekat dengan seseorang dari apapun, batinnya, hatinya, cintanya pada Tuhan, tetap mereka tak perhatikan. Ilmuwan boleh jadi bicara dengan penuh otoritas tentang apa yang sah dan yang tidak, menyatakan dengan penuh kewenangan, ini boleh atau tidak, ini sah menurut hukum dan yang itu tidak. Ilmuwan boleh jadi bisa mengukur jarak antara bulan dan bumi, dan bisa mengalkulasikan secara akurat titik-titik geometri yang paling rinci. Tetapi kalau ditanya soal kesucian diri atau hatinya sendiri, maka seluruh buku yang telah dia baca dan semua naskah yang telah ditekuninya tak akan bisa membantunya. Sebab di hadapan pertanyaan abadi ini, buku-buku tidak bisa memberitahu apa bedanya antara sebuah cincin zamrud dan sebuah semangka. Dia tahu nilai yang tepat atas semua barang yang dia beli atau jual, tapi dalam kebodohannya, dia tak tahu nilainya sendiri. Dia sudah belajar untuk membedakan bintang yang terang dan bintang yang tak terang, tapi dia tidak mencermati jiwanya sendiri untuk melihat apakah dia berada dalam keadaan spiritual yang baik atau tidak. Mengetahui dirimu sendiri, kata Rumi menekankan, berarti mengetahui atau menguasai penguasaan tertinggi. Apakah itu berarti buku-buku dan kecendekiawanan itu sia-sia saja? Rumi sering ditanya demikian dan dia menjawab bahwa kata-kata yang ditemukan dalam sebuah buku berguna untuk kepentingan orang yang membutuhkan kata-kata
agar dia bisa memahami. Tapi bagi orang yang mengerti tanpa kata-kata, Rumi berkata kepada kita, untuk apa dia membutuhkan kata-kata. Ini kisah dari Rumi dan kita akan lanjutkan pada kisah selanjutnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.